Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudio Kanigia, NIM E2019-2114, kelas Ekonomi Syariah 3, IAIN Jember. Di sini saya akan mereview sebuah video yang telah dibawakan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama, penstabil otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner. Jika dilihat dari pembandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kebijakan anggaran seimbang, kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran dinamis. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dan bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Yang kedua, dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim melebihi jumlah tertentu dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surah At-Taubah. Yang ketiga, ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam ada bebas bunga. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.